itu berbicara kepada mereka-mereka yang menikmati selain diri kita. Ini namanya statusnya, definisinya ini air putih, ya, air putih. Statusnya. Ada yang mengatakan ini teh, Pak? Nggak ada ya. Statusnya ini air putih. Pertanyaan saya, fungsinya apa? Oleh siapa? Oleh orang selain air ini. Maka kalau kita berbicara fungsi, itu berbicara kenikmatan yang dinikmati orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Itu AC. Dari dulu itu statusnya adalah AC, bukan kipas angin. Tapi kalau kita tanya fungsi AC, memberikan kepada orang lain, bukan AC-nya. Kebalikannya, AC-nya malah panas itu, Pak. AC-nya ini panas ini. Tapi kita menikmati fungsi dari AC, yaitu memberikan kesejukan. Sama halnya dengan tidur atau malam. Kenapa kok kata-kata malam itu atau tidur itu tidak hanya berbicara status, tetapi berbicara fungsi. Begini, saya kembalikan dulu makna tawakal. Kalau bulan yang lalu, kalau panjenengan masih ingat, Pak, bulan yang lalu, ada yang masih ingat? Kayaknya sudah lupa ya, karena sudah 1 tahun, Pak. Sudah lama, 1 tahun yang lalu itu ya, 2024 ya. Itu kan kisahnya hadis tentang Rasulullah lagi tidur, masih ingat? Lalu kemudian diletakkan sebuah pedang yang hendak dipancungkan kepada leher Rasulullah. Lalu kemudian kan dia ditanya, wahai Muhammad, sama orang Arab Badui ini, wahai Muhammad, ada nggak ya hadisnya masih? Ini. Wahai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan engkau? Siapa yang akan menghalang-halangi perbuatanku ingin membunuh engkau, wahai Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, Allah. Oleh Imam Nawawi ini dimasukkan ke bab tawakal. Kenapa? Karena kita tahu biasanya kata tawakal itu lebih kita praktekkan saat kondisi kita sedang kepepet. Wes, kalau sudah kepepet itu sudah kita bilang Allah, sudahlah. Biasanya gitu. Maka halnya sama dengan tidur. Apa? Kalau kepepet tadi kita tidak memiliki kemampuan kita untuk menyelamatkan diri kita. Kita sebut dengan kata darurat. Sama halnya dengan tidur kita, ila firoshika, ketika kamu mau tidur, itu adalah kondisi kita tidak memiliki kekuatan sama sekali setelah kita terlelap dalam tidur. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita yaitu mengatur semua kehidupan kita. Bapak dan Ibu, begini. Tawakal itu kan ketika kita mengakui kita tidak mampu. Tawakal itu artinya adalah kita sadar kalau diri kita itu tidak memiliki kekuatan. Maka kalau kita temukan kata-kata tawakal dengan tidur, itu sangat nyambung sekali. Apa itu? Kira-kira kalau kita diminta nih, Pak, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, lawan kata tidur itu yang mana, Pak? Bangun apa sadar? Lawan kata tidur. Ayo, bangun apa sadar, Pak? Tapi Pak panjenengan kalau buka kamus atau Google gitu ya, googling gitu ya, lawan kata tidur itu bangun. Tapi saya pribadi lebih memilih sadar. Kenapa? Karena kalau orang tidur, orang itu sudah tidak memiliki kesadaran dalam kehidupannya dia. Maka kenapa Allah menyampaikan dengan doa tadi? Lihat kalimatnya, Bapak dan Ibu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan saya menghadapkan wajahku kepada Engkau. Wa fawattu amri ilaika, dan aku kembalikan semua urusanku kepada Engkau. Dan seterusnya, walja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan, dan aku sangat berharap pahala, dan aku takut dengan siksamu, dan tidak ada tempat yang bersembunyi bagi aku, dan tidak pula ada keselamatan kecuali kepada Engkau.
Kenapa? Karena memang dalam kondisi tidur saat kita masih hidup inilah kondisi yang paling kepepet dalam kehidupan kita. Maka tadi dikatakan dalam hadis Rasulullah sedang tertidur lalu terbangun. Karena titik lemah terbesar manusia saat hidupnya, saya ulang lagi, titik lemah tertinggi levelnya saat hidupnya manusia adalah saat tidur. Dia sudah nggak bisa ngatur apapun lagi, Pak. Kalau sudah tidur, sekeren-kerennya orang, secerdas-cerdasnya orang, sekuat-kuatnya orang, kalau dia sudah tertidur, dia akan menjadi orang yang lemah. Sehingga Allah itu mengajari kita, ketika kita tidur itu adalah satu di antara episode kehidupan kita, kita belajar bertawakal. Ketika kondisi kita benar-benar kita itu tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk melindungi hidup kita. Kita tidur, Pak, anak kita bisa ngapa-ngapain sama diri kita. Kita tidur, istri kita bisa ngomentari apapun terhadap diri kita. Kalau kita tidur, siapapun itu kalau ingin berbuat keburukan pasti bisa saja mengenai diri kita. Karena kita sedang tidak memiliki kemampuan. Maka bahasanya di sini, aku kembalikan segala urusanku kepada Engkau ya Allah. Hadirin jamaah sekalian, surat Ar-Rum ayat ke-23 ini urutannya sama dengan surat Ar-Rum ayat ke-21. Bapak hafal surat Ar-Rum ayat ke-21, Pak? Apa? Ayat tentang yang biasanya di undangan-undangan itu loh, Pak. Undangan apa itu, Pak? Sudah lupa, Pak? Coba ulangi lagi, Pak. Ayat tentang pernikahan. Pasti diawali apa depannya, Pak? Wa min ayatihi. Nanti ayat ke-22-nya juga wa min ayatihi, ayat ke-23-nya juga sama wa min ayatihi. Cuma lihat kalimatnya, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar wa batigaukum min fadlih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menjadikan tidurmu itu di waktu malam. Dan kalimatnya di sini itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Masih ingat kalau ada ayat-ayat yang diawali dengan wa min ayatihi, berarti kita diminta sadar kita ini adalah hamba. Karena kita sedang melihat kekuasaan Allah. Berarti kalau kita melihat kekuasaan Allah, Allah itu besar karena kuasa, berarti kita tidak kuasa. Maka kebalikannya, kalau kita melihat tanda Allah yang maha besar, maka kita ini kecil, berarti kita ini adalah seorang hamba. Maka ketika Allah mengatakan di tidurmu itu di waktu malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa di antara tanda-tandanya? Kita lihat surat Yunusnya, Pak. Ini mirip lagi dengan surat Ar-Rum ayat ke-21. Miripnya di mana, Bapak Ibu? Bisa dibaca? Ada satu kata yang mirip, Pak. Ar-Rum ayat ke-21 tentang pernikahan itu ada yang mirip. Di mana kata-katanya? Litaskunu. Biasanya kan ilaiha. Ini litaskunu fihi. Jadi kalau berpasangan itu membuat tenang, tapi kalau tidur di sini itu membuat kita tenang. Coba bayangkan, kenapa kok tidur menjadikan sebuah kondisi yang sangat ideal untuk melatih kesadaran kita kalau kita itu tiap hari bertawakal kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian, orang biasanya kalau mengekspresikan tawakal kondisinya itu, Pak, dapat masalah apalagi senang. Kalau orang itu bertawakal sama, ya Allah aku bertawakal kepadamu, itu kondisinya lagi happy atau lagi punya masalah, Pak? Biasanya punya masalah. Padahal rumusnya happy atau masalah tetap bertawakal. Kenapa? Kan begini, hadirin jamaah sekalian. Tawakal itu diawali iman. Makanya kenapa babnya itu kan yakin dan tawakal. Saya lihatkan, Pak, ya. Tulisannya itu al-yakin wa tawakal. Jadi sebelum tawakal itu ada kata yakin.
Yakin itu kalau bahasa kita adalah iman. Iman dulu, nanti memproduk tawakal dan memproduk ikhlas. Ingat, ikhlas itu di depan sebelum amalan. Tawakal itu setelah amalan, ikhtiar. Maka kalau kalimat ini saya kurang cocok kalau kalimat ini muncul. Pernah dengar gak kalimat ini Bapak Ibu? Ada seseorang yang kehilangan harta, ditipu 100 juta. Lalu tetangganya bilang, sudahlah, ikhlaskan saja. Ikhlaskan 100 juta. Gampang apa wangel, Pak? Karena yang ngomong ini belum merasakan hilang. Kan tetangganya nggak kerasa hilang ini. Ngomong sama yang kehilangan, korban ini. Sudahlah, ikhlaskan saja. Bagi saya kalimat ini bisa benar, tapi tepatnya salah meletakkan tempat. Karena kalau kata-kata ikhlas itu seharusnya diletakkan sebelum kejadian atau sebelum amal. Ikhlas itu. Lalu apa yang setelah terjadinya? Maka kita bertawakal. Nanti akan memproduk sebuah kata ridho. Maka lebih cocok kalau ada yang seperti itu, ganti kata ikhlas dengan kata ridho. Apa itu? Bu, kehilangan uang ya, ditipu uang ya. Bismillah, ridho saja dengan ketetapan Allah. Karena dari kata ridho itu ada ikhlas, dan juga dari kata ridho itu ada kata tawakal. Karena tawakal itu harus ada sebuah ikhtiar. Nah, Bapak dan Ibu, kembali kepada kata tidur. Pertanyaan saya, panjenengan menikmati tidur apa tidur di malam hari atau berkegiatan di siang hari, Pak? Jujur, lebih menikmati yang mana? Ya? Agak bingung pasti menjawabnya ini ya. Tidur di malam hari, sebagaimana tadi surat Ar-Rum ayat ke-23 misalnya, manamukum billail wan nahari dan wabtighaukum min fadli, dan siang hari beraktivitas. Surat Ar-Rum ayat ke-23 ini mirip dengan surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, ke-7, ke-8. Inna nasyi'atal laili hiya asaddu waqwa muqila wa innalaka fin nahari sabhan tawilan. Sungguhnya di malam hari kamu ini enak beribadah, khusyuk, syahdu kalau beribadah di malam hari. Tapi di siang hari kamu punya urusan yang lebih panjang daripada malam hari, yaitu bekerja, beraktivitas macam-macam. Gampangnya, kalau malam itu waktunya singkat, kalau siang hari waktunya panjang. Pertanyaan saya sekali lagi, lebih menikmati yang mana, Pak? Ya di mana-mana secara logika pasti tidur. Seneng kita tidur, Pak. Meskipun waktunya pendek. Lihat kita tidur, anggap saja kita tidur jam 9 malam, standar lah misalnya jam 9, paling bangun jam 3, berarti 6 jam kita tidur. Tapi selama kita bangun beraktivitas, anggap saja mulai jam 6 misalnya nih, benar-benar beraktivitas jam 6 sampai jam 6, 12 jam dibandingkan 6 jam setengahnya. Tapi kalau dibilang menikmati mana, kita menikmati tidur. Tapi ada yang salah terkadang. Saya mengutip bukan ucapan saya, Bapak Ibu, ini ucapan Syekh Yusri, salah satu guru kami di Al-Azhar. Kesalahan kita adalah kita tidak benar-benar menikmati tidur, Pak. Kita menikmati tidur, tapi tidak benar-benar menikmati tidur. Contoh, ada makanan, ada minuman. Di sini misalnya disajikan makanan 5 menu. Tapi panjenengan makan hanya 1 menu atau 2 menu. Tapi ketika ditanya, enak Pak? Nikmat? Nikmat. Habis ini tadi. 2 menunya habis. 3 menunya enggak habis. Itu dia menikmati makanannya, tapi tidak benar-benar menikmati, karena masih ada 3 sajian yang tidak dinikmati. Jawabannya dia, iya Ustaz, soalnya saya tadi makannya itu di warung Padang. Kalau semua tak makan, tak incipi, kehitung Ustaz. Gak wani ngincipi Ustaz. Maksud saya begini Bapak dan Ibu, kenapa kok fungsi sholat itu kenikmatannya tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk yang lainnya, dan banyak kenikmatannya.
Salah satunya adalah mengajari kita tentang sifat tawakal. Kita berserah diri kepada Allah. Maka Allah selalu membincangkan tentang kematian itu berbeda dengan kesadaran. Saya ulangi lagi. Ketika Allah berbicara tidur sama Allah berbicara bangun atau sadar, itu beda, Pak. Gampangnya gini. Sebelum tidur sama setelah tidur, mana amalan yang paling banyak? Diatur di dalam Islam. Sebelum tidur atau setelah tidur? Yang mana, Ibu? Ayo. Yang mana, Pak? Mana aturan di dalam Islam, aturannya yang menunjukkan tentang amalan-amalan sebelum tidur atau amalan setelah bangun tidur? Kira-kira yang mana? Setelah tidur apa sebelum tidur? Oke ya, baik. Gini, Bapak Ibu, perhatikan ini. Saya membuat sebuah buku kecil, Pak. Judulnya Menikmati Tidur dengan Amalan Terbaik. Nanti panjenengan kalau berkenan saya kirim ini. Jadi intinya adalah ternyata lebih banyak aturan Allah sebelum tidur ketimbang setelah tidur. Yang pertama, aktivitas Rasulullah sebelum tidur. Tidak tidur larut malam, berwudu. Saat hendak tidur beliau berniat hendak sholat malam. Oke, mematikan lampu, menutup pintu, menutup makanan dan minuman. Ini amalan-amalan sebelum tidur. Merapikan terlebih dahulu tempat tidur, miring ke kanan, meletakkan tangan di bawah pipi kanan menghadapnya, mengusap telapak tangan ke seluruh tubuh, tidak tidur tengkurap. Oke, itu aktivitas. Sekarang kita berbicara tentang zikir doanya, Pak. Coba bayangkan. Satu, panjenengan kalau sebelum tidur doanya apa, Pak? Cuma itu toh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau pakai hadis ini tadi, apa, Pak? Kalau pakai hadis ini tadi? Panjang, Pak. Panjangan mana doa ini sama doa sebelum tidur? Panjangan ini. Oke. Contoh misalnya. Kita kembali lagi sini. Yang pertama, Pak. Bacaan sebelum tidur. Kok ini? Nah. Satu, Pak. Coba bayangkan saja. Nggak usah kita baca saat ini. Nanti kita akan menemukan titik kenapa kok untuk tidur bacaannya lebih banyak. Satu, Al-Ikhlas. Panjenengan baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, surat Al-Kafirun, ayat Kursi. Ini semuanya ada dalilnya ya, Bapak Ibu, ada dalilnya. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Surat Al-Muluk, suratnya loh, Pak, bukan hanya ayat. Surat Al-Muluk, surat As-Sajdah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Baru baca Bismika Allahumma amut wa ahya atau Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Lalu bicara ini tadi beda. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'tu wa infamsakta nafsi farhamna. Allahumma khalaqta nafsi wa anta wafaha laka wa matuha wa mahyaya, dan seterusnya. Allahumma kini adzabaka yauma tub'atsu ibadak. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ini yang tadi kita bahas. Wa fawattu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wal jatu dhuhri ilaika rahbatan wa rahbatan. La malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika, dan seterusnya. Lalu panjenengan baca ini lagi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Allahumma rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Benar. Kita lanjutkan. Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal ard. Berhenti di situ, Pak. Ini kalau dipraktekkan dengan surat Al-Muluk, surat As-Sajdah tadi itu kurang lebih hampir 1 jam, Pak.
Pertanyaan saya, kira-kira sampai selesai nggak baru tidur? Atau di tengah-tengah tuh sudah? Itu benar Pak. Saya mencoba mempraktekkan, susah. Dengan aktivitas kita berat. Bahkan beberapa kali saya ketika baca kondisi lagi tenang, maksudnya saya lagi keluar kota sendirian gitu ya, nggak ada anak, nggak ada istri, saya sendirian di kamar hotel gitu, baca itu sebelum selesai sudah tiduran Pak. Tapi saya berhasil. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab yang kedua, tidak ada Pak penjelasannya dalam hadis bacaan ini hari ini, bacaan ini hari ini, bacaan ini hari ini, tidak ada. Itu yang pertama, yang pertanyaan kedua, tidak ada. Karena secara teks tidak ada itu. Jadi ini bahasanya adalah amalan Rasulullah sebelum tidur. Belum. Yang kedua, jawab pertanyaan yang pertama ya, apakah setiap malam Rasulullah melakukan ini? Maka jawaban dosen kami waktu itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, maka menariknya kata dosen kami, ini lihat nasihatnya Pak, lakukan ini walau sekali saja seumur hidup. Si jiai, sekali saja dalam seumur hidup. Dan kalau kita perhatikan, pernah saya sampaikan di majelis ini, seorang pastor pernah menyampaikan kepada kami, Islam itu agama yang aneh tapi keren. Pernah nggak ya Pak? Pernah kan ya, seingat saya. Alasan beliau mengatakan aneh itu karena hanya agama kita yang memiliki aturan detail terhadap umatnya. Detail sekali. Detailnya itu apa? Setiap aktivitas kita pasti ada doanya. Benar? Ya. Mulai buka mata sampai tutup mata, masuk kantor sampai rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai pakaian, melepas pakaian, sebelum makan, setelah makan, dan lain sebagainya, ada doanya. Dan itu tidak ada di agama yang lain. Dan menariknya lagi, yang sifatnya detail ini paketan. Setiap mengawali pasti ada mengakhiri. Masuk masjid ada keluar masjid. Sebelum makan ada, pakai pakaian ada, melepas pakaian. Berangkat kerja ada sampai ke tempat kerja. Semuanya paketan Pak. Itu dianggap keren. Sudah detail, membuat paketan lagi. Keren. Dan menariknya, amalan apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang sehari-hari itu benar kita lakukan setiap hari. Yang paling banyak yang bisa menyaingi amalan sebelum tidur? Nggak ada Pak. Coba kalau amalan itu dipakai sebelum berangkat kerja, amalannya apa Pak? Doanya apa? Kan cuma satu, Bismika Allahumma ahya bismika amut, bukan? Oh bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billah. Paling cuma itu, Pak. Coba kalau sebelum kerja amalannya dibuat panjang seperti ini. Susah. Coba kalau kemudian kita sebelum makan amalannya dibuat panjang seperti ini. Wis parek kata beliau. Parek sama zikir ya. Maka kenapa kok kata dosen kami, kenapa kok hanya sebelum tidur doa ini tuh banyak? Dan ini memang lebih mudah untuk dipraktekkan ketimbang amalan yang lain, aktivitas yang lain. Sebelum kerja kalau pakai amalan seperti ini nggak kerja-kerja. Sebelum kita melakukan aktivitas nggak mungkin. Tapi hanya untuk sebelum tidur ada kemungkinan kita bisa ada kemungkinan. Karena posisi kita memang sedang istirahat. Tapi memang beberapa orang aktivitasnya berbeda. Ada yang waktu malam dia harus bertugas dan lain sebagainya. Namun yang menjadi sebuah hikmahnya adalah karena memang tidur itu berbeda dengan aktivitas kehidupan kita yang lain. Salah satunya tadi adalah ketika kita kondisi tidur, kita memang kondisi yang tidak berdaya sama sekali. Maka kita membutuhkan ketawakalan kepada Allah. Panjenengan kok ya alhamdulillah pas tidur, besoknya itu saya ulangi lagi, panjenengan pas tidur kok bisa-bisa bangun. Coba lihat, sekarang bangun tidur Pak, kita bandingkan. Membaca doa bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Membaca zikir bangun tidur,
Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Kemudian lanjut la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Lalu kemudian mencuci tangan, berwudu dan sholat. Selesai, Pak. Ini saya kumpulkan dengan keterbatasan ilmu referensi yang saya baca. Bisa jadi ada yang lagi yang lebih, Pak, pastinya. Ini sebatas kemampuan saya hari itu mencoba mengumpulkan beberapa amalan-amalan sunnah Rasulullah yang itu bisa saya kumpulkan dalam buku kecil ini. Maka menjawab pertanyaan tadi, sebelum tidur apa setelah tidur, Pak, yang panjang dan banyak amalannya? Sebelum tidur. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, sebelum matimu banyakilah amalanmu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, saya ulangi lagi, sebelum matimu maka perbanyakilah amalanmu. Kenapa? Karena surat Az-Zumar Allah menyampaikan ada yang menarik. Ayat ke-42. Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya saat kita tidur itu potensi kita, Pak, tetap bisa tidur, nanti akan bangun, tapi ada juga potensi kita enggak bangun alias bablas. Allah cuma enak kalau ini tetap aku pegang, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Kalau anfusnya, ruhnya tetap aku pegang, kata Allah, maka orang itu dinyatakan mati. Tapi kalau kemudian fayursilul ila ukhra ajali musamma, tapi ketika aku lepas anfusnya itu, maka orang ini akan hidup dan akan mati di waktunya nantinya. Berarti saat kita tidur, anfus kita, jiwa kita sedang dipegang sama Allah. Makanya lihat doa yang tadi, Pak, zikir bangun tidur tadi, doanya, lihat, zikir bangun tidur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan, menyegarkan, menyehatkan tubuhku. Wa radda alayya ruhi, Engkau telah mengembalikan ruhku. Berarti tadi malam kalau kita tidur, ruh kita sedang nggak berada di dalam tubuh kita, bahasa kita. Bukan mati dalam arti mati hakiki, tapi ruh kita itu memang terlepas dalam tubuh kita, terlepas bagaimana maknanya. Tapi ketika Allah menghadirkan kita kembali untuk hidup, maka ruh itu dikembalikan. Maka kita mengucapkan alhamdulillah wa radda alayya ruhi. Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mengembalikan ruhku. Soalnya kalau ruh nggak ada pada tubuh, maka tubuh itu dikatakan mati. Maka kalau kita perhatikan hadis tadi, lihat kalimatnya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir, jika engkau masih dapat berpagi-pagi hidup, masih hidup sampai pagi hari, maka engkau memperoleh kebaikan. Atau penutupnya lagi adalah, jadikan ucapan tersebut di atas sebagai penghabisan sesuatu yang engkau ucapkan. Maksudnya adalah sehabis berdoa di atas jangan lagi berkata-kata yang lain. Karena dengan itulah kalimat terakhir kita sebelum kita tidur atau kita mati kalau dilanjutkan, maka kita meninggal dalam kondisi bertawakal kepada Allah. Dan orang yang bertawakal faqat fahuwa hasbu, semuanya sudah tercukupkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang ada. Maka itulah kenapa hikmahnya, kata dosen kami, amalan sebelum tidur adalah amalan yang paling banyak varian macam ragamnya ketimbang amalan-amalan, bacaan-bacaan, zikir-zikir, sunnah-sunnah yang lain selain aktivitas sebelum tidur. Memang kita susah melakukan, tapi minimal sekali saja seumur hidup. Nanti panjenengan jika berkenan saya share, nanti panjenengan ya satu malam saja, Pak. Kalau hari ini Ustadz saya baru sampai Al-Muluk toh, Ustadz sudah kesirep Ustadz sama bacaan surat Al-Muluk. Memang Al-Quran itu menenangkan Ustadz, Masya Allah, Al-Quran itu menenangkan, belum apa-apa sudah shoot. Maka besok cobalah setelah Al-Muluk itu apa gitu, sampai suatu saat nanti panjenengan bisa tuntas membaca bacaan zikir sebelum
tidur. Saya mencoba Pak, insya Allah 1 jam. Saya mencoba 1 jam. Saya cuma kalau ditanya, Ustaz sudah berapa kali? Baru sekali Pak, sampai detik ini. Saya mencoba beberapa kali ya, pas surat Al-Muluk, surat As-Sajdah, tapi walaupun seperti itu, minimal kita coba. Salah satunya adalah dengan doa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Hadirin jamaah sekalian. Iya boleh Bapak. Ya. 3 kali. Ya. Tadi ya, saya komentari itu masuk di bacaan doa yang pertama tadi. Masih ingat Pak ya? Yang di pertama ini tadi. Oh, bentar, belum saya kembalikan. Nah, itu memang saya tidak tuliskan dalam 1 kali, Pak. Tapi di sini memang saya tuliskan surat An-Nas, surat Al-Falaq sama surat Al-Ikhlas. Memang saya tidak masukkan secara tekstual hadis itu tadi yang Bapak sebutkan, tapi itu memang benar. Jadi pas panjenengan Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas ini kemudian panjenengan bacakan. Hadis Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini Pak, hadisnya itu ada 4 versi. Versi yang pertama, dalam satu redaksi hadis itu dibaca semuanya lalu ditiupkan ke tangan, lalu diusap. Hadis versi pertama. Jadi langsung surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca, setelah selesai ditiupkan. Tapi riwayat yang lain itu dipisah-pisah, Pak. Bacanya surat Al-Ikhlas, bacanya surat Al-Falaq, bacanya surat An-Nas, dipisah. Nah, makanya salah satu hadis yang dari Ibunda Aisyah itu bisa jadi sama maknanya dengan yang membaca hanya surat Al-Ikhlas. Cuma bedanya Ibunda Aisyah akhirnya menanyakan hal itu lalu dijawab dikalikan dibaca tiga kali. Jadi boleh memang Pak. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya kumpulkan ini bisa jadi baru sebagian kecil. Bisa jadi nanti masih ada yang lain. Saya akui masih ada Pak yang lain. Saya menemukan kemarin 3. Itu kalau ditambah lagi 3, kayaknya ya tambah tambah panjang nanti Pak. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya revisi insya Allah. Nah, hadirin jamaah sekalian, di sisi ini ingin saya sampaikan. Sebentar. Sebuah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini terkait dengan kata-kata tawakal itu. Tadi kan kita berbicara tentang saat kita tidur itu jiwa kita dipegang oleh Allah. Pertanyaannya, kondisi apa Pak yang selevel dengan kondisi itu? Dalam arti adalah kondisi kematian kita yang disamai oleh kondisi kita sedang hidup tapi terasa mati selain tidur, ada nggak? Kondisi kita mati tapi kita nikmati dalam kita saat hidup selain tidur, ada nggak? Apa? Ping? Semaput. Pertanyaan saya, semaput bisa direncanakan nggak Pak? Kalau semaput direncanakan itu bukan semaput namanya Pak. Tapi beda. Secara status sama, secara fungsi berbeda. Kalau semaput itu bahasa saya tenggelam. Tapi kalau tidur bahasa saya menyelam. Apa bedanya tenggelam sama menyelam? Kalau menyelam itu disengaja. Kalau tenggelam itu nggak disengaja. Ya. Kalau menyelam sudah ada persiapan, minjem oksigen, minjem alat, latihan surfing, latihan diving, itu menyelam. Kalau tenggelam kepleset katanya beliau. Tapi kondisinya sama, di dalam lautan. Cuma bedanya kalau menyelam bisa menikmati keindahan lautan, tapi kalau tenggelam
Masalah. Tidak hanya tersisa, bahkan malah pingin mentas ya, naik ke atas. Tapi yang menyelam bisa menikmati keindahan lautan. Sama halnya dengan kata tidur. Tidur itu kita bisa menikmati. Kata tidur itu kalau kita sudah mempersiapkan beberapa hal yang perlu kita siapkan. Maka itulah hikmahnya kenapa kok Imam An-Nawawi meletakkan hadis yang agak aneh tentang tidur ini di bab yakin dan bab tawakal, karena mengajarkan kita ketawakalan tertinggi kita adalah tiap hari dilatih dengan hadirnya saat kita hendak tidur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lihat. Oh ya, silakan Pak. Bentuk model matematiknya. Di sini kalau saya kurang jelas fungsinya apa? Ya, ini Pak. Baik, ini sudah saya pahami pertanyaan. Ini Pak. Baik, saya jawab Pak. Memang fungsinya saya letakkan di terakhir. Wa ja'alna naumakum subata. Diletakkan di sini dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Tapi lihat kalimatnya. Di sini subata. Subata itu bukan hanya istirahat yang sifatnya individual, Pak. Yang dimaksud dengan tidur itu adalah ketika kita tidur tidak hanya kita yang menikmati. Maka yang pertama, fungsi tidur subata di sini adalah kita harus belajar setiap kita tidur, kita itu sedang menghadapi kematian. Ini yang saya sebut pertama, Pak. Subata itu fungsi kita tidur, Allah sedang melatih kita itu ingat mati tiap hari. Maka kita ngomong sama pasangan, masih ingat Pak? Kita ngomong sama pasangan tidur. Tapi kenapa kita ngomong sama Allah mati? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu ya Allah aku mati. Tapi kenapa kalau saya tantang panjenengan ngomong sama pasangan gak berani ngomong mati? Ngomongnya tidur. Cobalah nanti malam bilang mati. Bu, tak mati sih ya. Pasti akan berbeda rasanya, Pak. Tapi kan bagi kita nggak nyaman karena khawatir ucapan adalah sebuah doa. Nanti khawatir kebablasan. Tapi saya jamin nggak usah khawatir dengan itu karena itu konteksnya bukan ucapan adalah doa, tapi adalah sebuah ucapan ketika kita ke Allah saja. Ya Allah, tiap malam kita bilang aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati. Tapi sampai saat ini kita masih hidup. Nah, yang pertama Pak, subata itu adalah kita dilatih oleh Allah. Setiap kita tidur itu kita untuk mengingat mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara mati, untuk siapa Pak? Untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Masa? Saya bertanya, kematian apa yang kita inginkan? Husnul khotimah. Pertanyaan saya, husnul khotimah itu kematian yang hanya dinikmati diri sendiri atau kematian ketenangan yang dinikmati oleh orang banyak? Bapak ingin meninggal tenang, tapi dengan meninggalnya Bapak, keluarga Bapak rame. Bapak punya uang 1M, Bapak meninggal, tanpa Bapak edukasi keluarga, Bapak meninggal, tenang, husnul khotimah, tapi keluarga rame. 72% Pak, orang yang meninggal menjadikan keluarganya ramai, bahkan bentrok, bahkan saling tuntut-menuntut, bahkan bisa jadi, maaf, terjadi pembunuhan gara-gara wafatnya seseorang yang husnul khotimah. Maka yang saya maksud Bapak Ibu sekalian, meninggal itu atau tidur itu fungsinya adalah kita belajar kematian yang husnul khotimah. Dan kematian husnul khotimah bukan dinikmati oleh dia saja yang meninggal, tapi keluarga yang ditinggalkan juga merasa tenang dengan kematian tersebut. Maaf, kalau Bapak meninggal mendadak sebelum mengajarkan sebuah makna dari kematian, apa yang terjadi dengan keluarga? Pasti panjenengan tidak akan tenang. Saya tutup di sini. Begini. Jadi fungsi dari meninggal kita, karena tadi saya tunjukkan kata-kata litas kunu ilaiha, surat Yunus ayat ke-37. Tidurnya kita itu litas kunu ilaiha, membuat kita itu tenang. Dan di situ jamak. Jamak itu berarti tenangnya nggak hanya satu orang, tapi banyak. Di situ kalimatnya kunu, jamak di situ.
Maksudnya gini Pak, kan banyak amalan-amalan yang kita perlu bantuan orang yang hidup untuk kita meninggal dengan husnul khotimah. Saya ulangi lagi ya, kita ingin meninggal husnul khotimah, tapi kita perlu bantuan orang yang hidup. Lalu bagaimana ketika kita tidak mengajari orang yang hidup itu, keluarga kita maksudnya, lalu kita minta husnul khotimah, sedangkan keluarga kita nggak bisa bantu kita husnul khotimah. Contoh, salah satu tanda orang husnul khotimah ketika orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan menariknya, tidak semua orang mudah mengucapkan la ilaha. Dia butuh bantuan keluarganya khususnya dengan satu prosesi sunnah bernama talqin. Pertanyaan saya, anak-anak kita bisa nggak Pak mentalkin kita Pak? Maaf, saya nanya sama anak muda, 60% dari sekitar 500 orang yang saya tanyakan, survei kecil-kecilan saya setiap kajian, hampir 500 orang lah anak muda tidak paham tentang talqin itu Pak. Nggak paham. Bahkan ada satu amalan yang jarang diketahui oleh kita pun jarang. Apa itu? Amalan ketika seorang dokter mengatakan, mohon maaf keluarga besar, kami sudah angkat tangan. Lalu si anak ini seharusnya dengan satu hadis, man ahabba lika Allah ahabba liqa'ah, barang siapa yang kemudian senang dengan ketemu dengan Allah, maka Allah senang dengan orang ini. Kita akui Pak, kita ini takut mati, nggak ada masalah dengan takut mati, tapi jangan sampai membenci mati. Kata Allah, barang siapa yang senang ketemu aku, maka aku akan senang ketemu dengan dia. Tapi kalau dia nggak suka ketemu sama aku, dalam hal di sini mati, maka aku nggak akan senang ketemu sama dia. Maka akhirnya oleh para ulama diturunkan di sini satu amalan sunnah yang jarang diketahui orang. Apa itu? Ketika sebelum adanya talqin, maka keluarga inti, khususnya anak di sini kalau bisa, itu kemudian menyampaikan kalimat-kalimat motivasi untuk bapaknya. Misalnya nih, Bapak ini, kalau misalnya anak yang nggak tahu Pak ya, anak yang nggak tahu, Pak, sampean habis ini mau meninggal kayaknya Pak. Istighfar sing akeh Pak, yo dosa sampean wakeh, mari ketemu malaikat maut sampean Pak. Aku khawatir nek sampean gak istighfar, engko sampean disiksa Pak. Sampean iki dosane wakeh ambek aku lho Pak, gurung ambek emas, ambek ade. Wes sampean iki bapak sing gak tepak sampean. Misal. Tapi kalau anak ini paham, meskipun bapaknya seperti itu, tapi yang diucapkan anak ini harus memberikan motivasi. Kalimatnya meskipun bapaknya ini nggak baik, kalimatnya jangan berbicara dosa, tapi berbicara pahala. Masya Allah panjenengan ini orang yang baik, setelah ini panjenengan ketemu dengan rahmatnya Allah luas sekali. Meskipun dengan apapun yang panjenengan pernah lakukan, insya Allah rahmat Allah lebih luas lagi. Dibuat senang. Pertanyaan saya, siapa Pak yang membuat kemudahan kita untuk husnul khotimah? Keluarga. Dan kalau kita tidak mengedukasi itu, maka sungguh kita juga akan merasakan kesulitan dalam husnul khotimah. Dan itu Allah hadirkan, Allah sajikan tiap malam dengan hadirnya tidur kita. Maka sekali-kali saya mengajak, bincangkan tentang kematian ini sebagaimana kita membincangkan kematian kita kepada Allah. Ketika kita kepada Allah kita bilang amut, maka sekali-kalilah kepada keluarga juga kita bilang amut. Sekali-kali saja, nggak usah sering-sering, walau sekali seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.